Aku membaca surat Ellen Wright di lobi The Ritz London, di antara marmer mengkilap, parfum mahal, dan obrolan ringan tentang margin keuntungan. Kalimat terakhir berhenti di tengah baris. Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan. Dan saat itu aku tahu, surat ini tidak ditujukan untukku. Surat ini adalah catatan akhir bahwa sesuatu telah berjalan tepat seperti seharusnya, dan akulah bagian yang memastikan itu terjadi. Ellen adalah kepala divisi audit internal di perusahaan konsultan tempat aku bekerja. Tenang, metodis, perempuan yang masih percaya bahwa angka punya nurani. Ia menemukan sesuatu yang sepenuhnya sah, dan justru karena itu berbahaya. Akuisisi besar akan gagal. Risiko telah dihitung lalu dipindahkan. Keputusan direksi dimajukan secara legal. Ribuan karyawan akan diberhentikan untuk menyelamatkan beberapa nama di puncak. Tidak ada hukum yang dilanggar, hanya kebenaran yang disusun ulang. Ellen tidak ke media, tidak ke regulator, ia datang kepadaku karena aku analisis strategi yang ikut menyusun laporan akhir, dan karena aku terlihat seperti orang yang masih bisa diajak bicara tanpa rasa takut. Aku tidak memasukkan data, tidak menghapus temuan, aku hanya mengatur ulang penekanan, mengganti kata fatal dengan manageable, membiarkan satu celah terbuka. Aku tidak menyebut nama Ellen. Aku hanya tidak menutup jalan yang secara logis mengarah padanya. Di dunia korporat, itu bukan pengkhianatan, itu kompetensi. Dalam 2 minggu, Ellen dicopot dari proyek. Kredibilitasnya ditinjau ulang, rekan kerja menjaga jarak, seperti ia membawa risiko reputasi. Aku tetap duduk di kursiku, ia berdiri sendirian, tanpa perlu ada yang mendorong. Ellen mengundurkan diri, tanpa klarifikasi, tanpa perlawanan. Beberapa hari kemudian, surat itu sampai ke hotel tempat aku menginap, The Ritz London. Isinya tidak panjang, tidak emosional. Jika seseorang membaca ini, berarti aku tidak lagi punya ruang untuk menjelaskan diriku sendiri. Aku tidak menyesal membuka rahasia. Aku hanya menyesal memilih orang yang salah untuk mendengarnya, tulisnya. Kalimat terakhir terhenti, bukan karena tinta habis, melainkan karena kesimpulan sudah lengkap. Ellen pergi ke Lake District Cumbria, liburan singkat, danau, jalur sunyi, tempat orang datang bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk berhenti menjelaskan diri. Ia tidak meninggalkan pesan, tidak meninggalkan kemarahan. 3 hari kemudian ia menghilang. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada catatan bunuh diri, hanya koper yang rapi di kamar hotel kecil di Windermere dan sebuah buku catatan kosong. Polisi berkata tidak ada bukti kejahatan. Perusahaan berkata ini tragedi pribadi. 6 bulan kemudian aku dipromosikan. Sejak hari itu, pikiranku tidak lagi setenang ruang rapat. Sampai aku membuat satu kesalahan kecil, cukup kecil untuk terlihat manusiawi, cukup besar untuk menghancurkan kepercayaan. Klien pergi, rekan kerja menjauh, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar sendirian. Bukan karena aku difitnah, bukan karena aku dihukum, tetapi karena sistem akhirnya mengerti bahwa aku adalah orang yang bisa dibiarkan sendirian tanpa menimbulkan suara. Aku memang tidak melindungi Ellen. Aku hanya tidak memasukkan namanya dalam daftar yang seharusnya. Aku tidak mengkhianatinya secara langsung. Aku hanya memilih diam. Dan di dunia seperti ini, diam bukanlah sikap netral. Diam adalah keputusan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan karena hasilnya selalu bisa disebut proses. Ellen tidak mati karena rahasianya. Ia lenyap karena tidak ada satu orang pun yang merasa perlu mengatakan
Ini tidak seharusnya terjadi, dan aku adalah orang pertama yang tahu itu, namun memilih tetap diam sampai rapat selesai. Tidak semua pembunuhan membutuhkan pelaku. Sebagian hanya membutuhkan satu orang yang memilih diam pada saat yang tepat. Dan keesokan paginya, agenda tetap berjalan, kopi tetap hangat, dan nama Ellen tidak pernah disebut lagi.